Aman Teh, udah di-record sama Iva. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Bu Sarah, boleh mulai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman mengganggu istirahat malamnya. Ini karena urgent, dadakan, dan memang harus segera ditindaklanjuti. Khawatir semakin banyak nih CGP yang salah arah gitu ya. Jadi kita samakan dulu persepsi di antara kita, karena bagaimanapun CGP itu ya arahannya dari kita gitu ya. Jadi memang kitanya dulu harus satu persepsi, satu pemahaman agar CGP juga punya pemahaman yang sama gitu ya. Terkait apa? Terkait fokus pendampingan pada PI 2 ini gitu ya. Yang pertama kan terkait refleksi pembelajaran daring itu aman, yang kedua refleksi modul 11 sampai 13 aman, yang ketiga rencana merintis komunitas praktisi insya Allah juga aman. Nah, yang keempat terkait dengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, ini beberapa temuan masih mengarah kepada konten yang kurang tepat gitu ya. Seperti apa? Ini perlu diluruskan bahwa CGP itu bukan untuk merubah visi sekolah. Sekali lagi itu. Saya juga sebetulnya sudah sampaikan waktu itu di grup ya, kita juga sudah diskusi gitu. Saya pikir sudah selesai, sudah clear dengan diskusi di grup. Ternyata di lapangan masih banyak ditemukan, beberapa lah ya, nggak banyak, cuman kan kalau ini tidak di follow up juga khawatir jadi kesalahpahaman konten nanti yang diterima oleh CGP. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan kalau di satu sekolah ada beberapa CGP dan semua arahannya merubah visi sekolah. Bisa dibayangkan kalau ada 3 CGP berarti 3 kali visinya dirubah gitu ya. Perlu diluruskan bahwa sebetulnya visi sekolah ini ditampilkan hanya sebagai bahan untuk analisis. Apakah sudah selaras dengan cita-cita yang termuat dalam kalimat rumpang yang jadi masukan dari teman-teman rekan guru, kepala sekolah gitu ya. Bagaimana visi merujuk keberpihakan kepada peserta didik. Itu poinnya gitu ya. Jadi CGP itu hanya memfasilitasi diskusi dan untuk membantu menganalisis apakah visi sekolah yang sudah ada itu sesuai dengan cita-cita yang tadi dimasukkan oleh rekan-rekan, kepala sekolah, dan semuanya merujuk pada keberpihakan pada murid gitu ya. Jika memang belum, berarti kan itu cukup menjadi catatan, dan jika ingin dirubah nanti saja pada saat jadwal atau sudah saatnya merubah atau mereview visi sekolah gitu ya. Misal 4 tahun sekali, jangan sampai baru tahun ini dirubah, tiba-tiba datang CGP gitu ya untuk merubah lagi. Nah, itu kan jadi kesalahpahaman karena beberapa kepala sekolah sudah komplain. Ini menjadi temuan, mudah-mudahan karena ini baru hari ketiga PI, besok dan seterusnya bisa diperbaiki gitu ya. Jadi yang lebih utama adalah bagaimana ide prakarsa perubahan CGP ini menjadi salah satu ikhtiar kreatif CGP melalui tahapan kanvas bagjanya dalam membantu atau menginspirasi sekolah ini mewujudkan salah satu visinya. Itu aja sih Bapak dan Ibu. Jadi visi CGP itu, visi diri CGP yang sudah dituangkan pada tugas modul 1.3 itu bagaimana visi tersebut bisa menjadi salah satu inspirasi untuk sama-sama mewujudkan salah satu visi sekolah seperti itu. Jadi bukan untuk merubah visi sekolah, sekali lagi itu yang ditekankan. Sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi sebelum ditambahkan nanti sama yang lain, silahkan. Teh Sarah, mau minta penguatan aja sih kalau Iva, kalau untuk yang nanti dibawa ketika Loka 2, itu kan ada yang diminta membawa prakarsa perubahan visi, berarti itu visi dari guru penggeraknya ya Teh?
calon guru penggeraknya ya? Visi diri, Visi ya, diri visi ya? diri yang Betul. dijadikan tugas pada modul 1.3. Jadi fokus kita itu di visi diri CGP, gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi kan di modul 1.3 itu CGP ada tugas ya, menentukan atau menyusun visi diri CGP yang selanjutnya diturunkan pada prakarsa perubahan gitu ya melalui kanvas Bagja. Nah, nanti seiring berjalannya waktu gitu ya, dari mulai tugas kemarin mereka susun sampai terus dalam prosesnya, nah itu akan ada perubahan-perubahan prakarsa. Kenapa ada perubahan? Misal, prakarsa perubahan yang sudah disusun di awal ternyata pada prakteknya menemukan kendala nih pada tahapan bagjanya. Menemukan kendalanya apa, maka kan dia harus cari ide baru. Nah, ide baru itu menjadi prakarsa perubahan baru gitu kan, sebagai alternatif pelengkap atau revisi dari prakarsa perubahan sebelumnya. Itu sah-sah saja dan itu memang diperbolehkan. Kemudian setelah dibuat prakarsa perubahan versi revisi 1, ternyata pada prakteknya ada lagi kendala di tahapan mana. Itu juga boleh terus berubah. Kesimpulannya adalah pada saat Loka 7 nanti yang dipamerkan pada panen hasil belajar itu adalah progres dari program yang sudah direncanakan CGP dari mulai tugas modul 1.3 sampai berjalan sampai di Loka 7. Bisa jadi program itu belum selesai, karena memang tagihannya itu adalah 1 tahun sejak Loka 7, itu terus berjalan berproses, dan seharusnya 1 tahun itu ada penguatan. CGP-nya dicek, GP-nya itu nanti dicek, apakah si aksi perubahan yang ditampilkan pada Loka 7 memang betul dilaksanakan? Jika iya, berarti seperti apa hasilnya itu 1 tahun ke depan setelah mereka lulus. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi sekali lagi pada PI2 ini kita bukan merubah visi sekolah, tetapi visi sekolah ditayangkan untuk direview, dianalisis apakah visinya sudah berpihak pada murid gitu ya. Kemudian turunkan lagi dari visi sekolah itu, apakah visi diri CGP sudah menjadi bagian dari terwujudnya visi sekolah, kan? Jadi kenapa saya sarankan sandingkan dengan rapot pendidikan sekolah? Itu tujuannya untuk bagaimana si visi diri CGP itu bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan visi sekolah. Karena untuk mewujudkan visi sekolah tentunya ada review, ada analisis dari rapot pendidikan setiap tahunnya, begitu kan ya. Jadi setelah dia sandingkan dengan rapot pendidikan, dia sandingkan dengan visi sekolah, oh oke, berarti visi diri saya menyusunnya X. Nah, dari visi diri X itu turun jadi prakarsa perubahan ABC gitu ya. Nah, dari prakarsa perubahan ABC setelah dijalankan ketemu kendala, maka nanti ada lagi prakarsa perubahan yang baru. Begitu seterusnya sampai dengan Loka 7. Gitu ya teman-teman, jadi tidak ada lagi yang merubah visi sekolah. Kalaupun visi sekolahnya memang belum berpihak pada murid, itu menjadi catatan saja rekomendasi dari CGP, hasil analisis CGP, dan disetujui oleh PP-nya. Ini loh rekomendasi dari kita, visi sekolahnya ternyata masih belum sesuai dengan belum merujuk pada keberpihakan pada murid. Jadi baiknya nanti jika ada agenda review visi misi sekolah, maka tolong ini menjadi masukan. Hanya sampai di situ saja perannya, bukan harus merubah visi sekolah yang sudah ada sekarang. Begitu ya teman-teman? Ya Bu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, memang begitu Bu, betul. Iya, Bu. Saya juga seperti itu, Bu. Jadi visinya cuma mereview visi yang sudah ada di sekolah. Lalu dianalisis. Ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sesuai alur, sesuai dengan panduan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan gitu ya. Nanti kalau ada tambahan nih, Bu Nuni sudah angkat tangan, silakan boleh ditambahkan Bu Nuni. Siap izin Mbak Sarah untuk
kegiatan ini loh ya tahapan dari ide prakarsa perubahan ini setelah didiskusikan ternyata mendapat apresiasi dari pimpinan misalnya ya dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawatnya CGP sehingga bahkan dari ide prakarsa perubahan itu semuanya peserta diskusi itu support dan menyokong nih giat itu. Izin ya, apakah dari CGP itu boleh tidak nanti sampai menuju Loka 7 itu mengimplementasikan ide prakarsa perubahan itu, Mbak Sarah. Walaupun kalau misalnya sempurna sampai goalnya adalah karakter yang dituju salah satunya divisi sekolah itu kan nggak mungkin dalam waktu sebentar kan ya Mbak Sarah. Tapi paling tidak ada giat yang dilaksanakan gitu berawal dari program yang dibuat ya dari ide prakarsa perubahan itu kan bisa jadi program ya sebuah program terus kemudian disosialisasikan dan sebagainya bahkan mungkin ada berapa persen diimplementasikan langsung ke peserta didik bisa seperti itu apakah itu nanti dari proses implementasi dari pembuatan program terus kemudian disosialisasikan terus kemudian ada tahapan juga sampai implementasi ke peserta didik itu menjadi bahan untuk panen hasil belajar. Terima kasih Mbak Sarah. Ya, jadi memang itu yang direkomendasikan memang harusnya seperti itu gitu ya. Jadi setelah mereka menuliskan ide prakarsa perubahan, ternyata dapat dukungan, sok oke, mangga jalankan programnya, silahkan mulai berjalan programnya gitu. Yang jadi permasalahan yang penting starting point-nya pada saat menyusun visi tersebut sudah disandingkan dengan rapat pendidikan. Itu poinnya. Kenapa? Karena itu sudah pasti menjawab sebagai salah satu ikhtiar juga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah gitu ya. Jadi memang itu yang diharapkan Bu Nuni. Siap, terima kasih. Sip, mangga. Tedian kayaknya sudah angkat tangan tadi Tedian. Silahkan. Enggak, itu teh maksudnya gini ya, karena kita teh kan sempat diskusi juga di grup ya. Tapi sepertinya khawatirnya kan tadi kata adik udah ada beberapa KS yang komplain gitu. Ini takutnya kita diskusi gini, tapi justru yang sasaran yang tidak pernah ikut diskusi, kemudian bahkan tidak, mungkin khawatirnya ada beberapa rekan kita yang tidak membaca. Ya, jadi memang ini yang dikhawatirkan. Kenapa saya Masih pengen mempertahankan sebetulnya persepsi yang salah. Jadi kalau misalnya sudah ada komplain langsung ke koordinator ya, PP, mungkin bisa langsung ditoel aja gitu. Jadi kalau misalnya di grup besar kan takutnya orang yang kita sasar malah nggak nyampe ya. Jadi mungkin ada boleh sama koordinator PP kan berarti sudah ada wewenang ya untuk meluruskan rekan-rekan PP yang mungkin keluar track atau tidak sesuai dengan panduan dari PI-nya gitu loh. Baik. Jadi itu kenapa saya pengennya semua, tapi kan memang tidak memungkinkan karena juga memang mendadak. Sebetulnya saya ini udah rencanakan Zoom meeting dari hari Sabtu sebetulnya. Karena memang saya melihat ini sudah sepertinya mengarah ada beberapa yang mau merubah ke visi gitu ya. Nah, dari Sabtu saya sudah rencanakan Zoom meeting, tapi karena memang kesibukan lain, pleng hilap gitu ya, berharap gitu hari ini berjalan on the track, tapi ternyata ada lagi masukan, ini kayaknya perlu diluruskan gitu, gini. Oke, dengan hal tersebut, saya memandang bahwa ya dipandang perlu ada virtual meeting sehingga malam ini diputuskan segera karena dengan pertimbangan masih ada waktu Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari sama besok, mudah-mudahan gitu ya bisa mulai besok on the track. Nah, untuk teman-teman yang tidak bergabung mungkin nanti solusinya bisa di-share ya rekaman dari Ambu Iva karena memang saya juga rada sepertinya kurang etis kalau saya langsung japri yang bersangkutan gitu ya, kurang inilah gitu. Jadi saya kenapa pengen semuanya aja langsung supaya memang ini secara umum dan memang diketahui bersama gitu ya. Teh Sali, terima kasih ya Teh Dian sudah menambahkan. Teh Sali Mungkin tadi ini sudah angkat satu tangan, lagi, gimana Teh? punten, mungkin jadi catatan buat kita ya dari
PI 1 maksudnya ke PI 3 juga kan nanti kita ada jeda kurang lebih seperti lama ya kemarin teh. Kayaknya teh masih Ya. leluasa dari habis loka 1 loka 1 ke Loka PI 2 2 teh ya. kayak masih lama, tapi Ya, ternyata kan nyerelek ya waktunya. Jadi betul. mungkin ada baiknya nanti sebelum PI 3 ada pertemuan, kalau misalnya daring tidak efektif ya kita ketemu lagi. Kalau harusnya masih idealnya habis loka kita langsung bahas buat PI ya, karena kan momen kumpul itu susah ya. Cuman kan kemarin Betul. suasananya udah maghrib, udah pada capek mungkin ya, jadi kita udah pada pengen pulang. Tapi ya mungkin pilihannya ada di kita, apakah mau memanfaatkan momen bareng setelah loka 2 untuk membahas langkah-langkah ke PI 3 biar tidak ada lagi ke ini ya, mispersepsi Miskonsepsi ya. soalnya Ya. kayak di 262 Panjilekan itu kan ada 4 CGP, otomatis ada 4 PP. Kadang-kadang kalau misalnya salah nggak sama ini antara satu CGP kan jadi beda-beda, dan yang kasihan yang bingungnya CGP, kenapa PP ini mah nyuruh ini sementara Teh Dian enggak gitu kan. Jadi kan jadi Nah, seolah-olah betul. kita jadi Betul. kok kumaha sih PPT juga kayak koordinasi gitu kan, jadi kan malunya kita juga ya. Ya, Jadi mungkin ada baiknya memang khususnya mungkin PP betul. yang satu sekolah mungkin ada baiknya buat koordinasi lagi biar CGP-nya nggak bingung. Jadi tadi catatannya mungkin kalau pilihannya ada di kita, apakah mau memanfaatkan momen setelah loka 2 untuk membahas PI 3, karena meskipun kemarin pikirannya ada masih lama iya, tapi kan ternyata cepet ya waktunya, Ya, tahu-tahu udah betul. PI Karena 2 dan banyak ternyata gini. kegiatan. Betul. Dan Ya, ternyata kan betul jadinya Teh. Sepakat. beda-beda di lapangan gitu. Ya, mungkin bisa jadi buat kita bekal buat PI 3 harus di mana gitu biar sama persepsinya. Ya, nuhun ya. Baik. Baik, nuhun Teh. Sepakat Teh. Jadi memang kenapa fungsinya refleksi setelah loka selesai itu memang selain membahas yang sudah dilakukan setelah loka, saat loka, juga membahas sebetulnya PI selanjutnya. Tapi karena memang waktunya juga samporet, sudah maghrib, kemarin juga kita sudah cukup lelah gitu ya. Kalau setelah loka langsung dibahas, apakah efektif atau tidak, tadi kita lagi nanti silahkan pilihannya di kita. Nah, ada beberapa juga mungkin juga teman-teman sebetulnya sudah ketemu sebelum PI 2 ya dengan teman sekelasnya. Saya lihat ada kelas A yang cukup kompak ketemuan gitu ya, tigaan. Nah, saya dengan Tenuni juga ketemu dulu sebelum kita PI supaya memang kita satu persepsi. Cuman yang jadi masalah tadi, ketika satu sekolah ada CGP-nya lebih dari satu dan PP-nya beda kelas, maka jika PP-nya persepsinya tidak sama akan timbullah tadi gitu ya hal-hal yang sih kieu gitu ya. Jadi memang masukan-masukan itu selain dari kepala sekolah juga dari teman-teman PP yang lain yang satu sekolahnya ada lebih dari satu CGP. Ini sis punten minta diluruskan karena CGP saya komplain nih, saya seperti ini, teman yang lain seperti itu gitu ya, berbeda nih. Jadi memang perlu ada pelurusan gitu ya. Teh Nuni, mangga ditambahkan Ambu setelah Teh Nuni Ambu ya. Oke, baik. Ini loh teman-teman, Ibu Bapak hebat semuanya. Saat refleksi giat setelah loka 1 ya, mohon dikoreksi. Pak Adam itu wanti-wanti menyampaikan bahwa suksesnya giat diskusi di pendampingan individu kedua, maka tentunya sukses pula lah di kegiatan panen hasil belajar ya di loka 7. Makanya setelah sharing, kayaknya Mbak Sarah sis, aku bilang yuk, karena ini momennya momen penting dan itu menjadi pengingat gitu, karena kan menuju dari PI 2 menuju ke loka 7 itu kan ada waktu ya, lumayan lah spare time-nya itu. Maka jika diskusi yang di PI 2 ini tidak merujuk kepada apa yang dipesankan oleh Pak Adam saat refleksi giat loka 1, takutnya nanti menjadi kesulitan juga untuk CGP kita. Jadi jangan sampai katanya pas nanti panen hasil belajar, apa yang harus diperformkan atau apa yang harus disiapkan seperti itu ya Mbak Sarah, mohon diluruskan. Terima kasih.
Betul, betul itu memang sudah diingatkan sejak Loka 1 ya oleh Pak Adam, karena memang pengalaman di angkatan 4 dan 7 gitu ya. Nah, di 7 itu ada perubahan gitu ya karena di tugas-tugas awal apa, kemudian pada saat Loka 7 panen hasil belajar berubah karena harus disandingkan dengan rapot pendidikan sehingga memang terkesan dari awal ke akhir itu tidak apa ada keterkaitan satu sama lain. Jadi untuk menghindari hal tersebut maka kita antisipasi PI2 ini memang sangat sangat memang membutuhkan apa fokus apa konsepnya benar-benar gitu harus harus on the track teh ini gitu supaya memang CGP tidak kebingungan dan tidak harus mengerjakan tugas beberapa kali gitu ya. Kalau di 1-3-nya sudah betul, sudah napak, insya Allah nanti Loka 7 juga akan kebingungan karena mereka akan fokus di program itu gitu yang akan mereka dalami terus gitu ya. Karena ruhnya dari pendidikan guru penggerak itu sebetulnya kuncinya di sini gitu. Pada saat menentukan visi diri CGP itu akan terus dibahas di PI-PI berikutnya dan loka-loka berikutnya gitu ya. Tidak bisa berubah-ubah hawatos CGP nah itu sih. Bu Iva silahkan Bu. Iya, nuhun Teh, ingin menambahkan mungkin ya Teh, yang tadi disampaikan oleh, Kakak Dian. Jadi kalau misalkan untuk dari Loka nih, kemudian, nanti menuju ke PI lagi gitu ya, eee, gimana Teh kalau misalkan kita buatnya itu secara tertulis gitu Teh persepsinya? Karena, kalau dari omongan gitu ya, takutnya dari omongan, PP, takutnya Iva sih berbeda lagi persepsinya gitu. Jadi, cek ieu, cek PP ieu kieu, cek PP ieu kitu gitu teh. Nah, jadi poin-poin penting alangkah baiknya kalau ditulis dari misalkan dari, Pak Adam atau dari Teh Sarah, nanti yang harus dipersiapkan ini ya gitu. Jadi nanti kita, on track itu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kalau saya sih lebih khawatirnya Teh, nanti kan pas Loka itu, kebetulan kalau kalau dari CGP sendiri kan, semuanya guru gitu. Nah, kalau yang, Kang Prio di kelas apa, H itu ada, kepala sekolah, CGP-nya itu. Jadi yang saya khawatirkan tuh kalau misalkan, kepala sekolah kan pemangku kebijakan gitu ya, terkait misalkan kalau nanti, beliau itu membawa visi sekolahnya untuk dibahas gitu, itu, sebaiknya kita seperti apa Teh gitu ketika nanti Lokakarya, 2 gitu Teh. Itu mungkin Teh. Baik, jadi kita tentukan saja ya, untuk penyamaan persepsi setiap PI, kita tentukan setelah setelah Loka aja ya, jadi jangan pas Loka ya, karena waktunya samporet kemarin gitu ya. Jadi gini, setelah Loka 2 nih nanti seminggu kemudian kita kumpul, wayahna ya, kita bahas agenda PI 3 gitu ya. Kemudian kalau harus tertulis Ambu sebetulnya di panduan juga sudah sangat jelas kalau memang persepsi kita masing-masing sebetulnya sama gitu ya. Jadi memang di panduan sudah sangat jelas. Di panduan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan pun sudah sangat jelas sebetulnya. Nah, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas panduan PI 3 nanti kita bahas bareng-bareng pada saat agenda tersebut ya. Jadi kita sepakati seminggu setelah Loka kita harus ketemu secara luring untuk membahas agenda PI selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kelas saya juga sama ada kepala sekolah CGP-nya. Kemarin sudah saya pastikan ikuti rambu-rambu yang ada, visi yang dibawa adalah visi diri CGP gitu ya, bukan visi sekolah. Visi diri CGP yang sudah disampaikan pada tugas modul 1.3 gitu ya. Anggap saja beliau bukan sebagai kepala sekolah tapi berawal dari CGP gitu ya. Dan kalaupun misalnya mereka paham dengan tracknya itu akan diaplikasikan di sekolah mereka ya lebih bagus karena itu yang menjadi harapannya ke depan gitu ya. Gitu Ambu. Siap Teh, mohon nuhun. Iya Teh khawatirnya itu Iva, kenapa minta dituliskan poin pentingnya, mungkin karena, apa ya,
Mungkin kan literasi kita beda-beda gitu ya, Teh, ya, terkait itu. Berarti poin pentingnya kadang, ada juga sih teman-teman yang menanyakan gitu, teman-teman PP ke Iva, "Nanti Teh harus nyiapin apa aja ya?" Gitu, tah. Ada yang menanyakan seperti itu, termasuk CGP yang di sekolah Iva gitu, ada yang menanyakan seperti itu. "Nanti Teh apa yang harus disiapkan ya?" Karena memang belum mendengar apa saja yang harus disiapkan dari PP-nya. Nah gitu. Jadi kan kalau misalkan tertulis poin-poin pentingnya minimal apa aja yang harus disiapkan CGP-nya gitu kan ya. Nah itu, jadi mungkin jadi tinggal apa ya, copy paste lah kalau misalkan berupa tulisan gitu. Kalau menurut IPA sih seperti itu, Teh. Nuhun, Teh. Baik, poin-poin penting itu kita bahas pada saat pertemuan luring nanti ya, setelah loka ya. Jadi kita bahas bareng-bareng, karena saya juga belum tentu persepsi saya juga benar gitu, karena memang perlu ada dibahas bareng-bareng oleh semua gitu ya. Ketika memang semua sudah punya satu pemahaman yang sama, ya berarti itu yang kita yakini benar gitu ya. Itu mungkin Teh Sali tadi mengangkat tangan, Teh Sali mangga bilih bade nambihan. Iya, izin ini sambil lep-lepan. Siap, aduh, watos jam 10 siap Teh. Apa ya, sebenarnya udah ada terjawab sih, senada tadi juga dengan Bu Nuni gitu ya. CGP-nya kalau di saya itu ada, jadi visinya itu memperkuat visi sekolah begitu. Jadi dalam konteks langkah-langkah konkret seperti apa atau bentuk program. Jadi itu bisa dijalankan mulai dari sekarang juga nggak apa-apa ya, Teh Sarah. Memang harus. Ya, begitu ya. Berarti Iya, mencoba untuk mengembangkan programnya sesuai dengan visi sekolahnya begitu. betul. Terus yang kedua, ini juga perlu banget perhatian dari PP. Tadi ada juga ngobrol dari CGP lain gitu ya. Waduh, saya lupa, Bu, katanya gitu. Saya malah langsung menyampaikan prakarsa perubahan visi saya gitu, katanya gitu. Jadi tidak berawal dari kalimat rumpang dulu. Nah, panduannya itu terlupa, nggak dibaca dulu, itulah Teh Sarah. Jadi pada saat praktiknya nggak sesuai dengan panduan, jadi begitu. Jadi mungkin sebelum memulai PP dengan cek GP ada tadi komunikasi, apalagi nanti kan alhamdulillah mungkin pada saat mempersiapkan PI 3 kita sudah satu persepsi, jadi kita juga bisa langsung menyampaikan kepada CGP-nya mungkin begitu, Teh Sarah. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, atur nuhun Teh. Ya betul. Jadi ada ya temuan seperti itu ya. Ini memang kenapa sih mengkomunikasikan visi dimasukkan di sesi terakhir, sesi 4. Nah, harapannya sesi 1, 2, 3 kita sudah ngobrol refleksi lain-lain dan sebelum sesi 4 masuk, ada dulu nih istilahnya mah skenarionya. Hayu dibahas bareng-bareng tah si panduan visi Teh Kang. Nanti ini dulu ya. Nanti saya dulu membuka, saya menyampaikan tujuan, setelah itu akan masuk setelah saya persilahkan dengan menyampaikan ini, oke, clear, baru kita masuk ke ruangan gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita datang masuk ke ruangan, jol web CGPT nyampaikan langsung prakarsa perubahan. Kan itu jadi temuan juga gitu ya. Jadi sekali lagi, hayu mumpung baru 3 hari, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih ada 4 hari, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Pertemuan malam kita hari ini insya Allah bermanfaat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu istirahat malamnya. Pak Adam monitor, pilih badai ayah penguatan Pak Adam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini awalnya waktu PI dan waktu Monep kemarin ada beberapa hal yang memang berbeda, saya pikir itu kan. Terus ada masukan juga dari Monip yang dari BBGP, terus ada yang diluruskan katanya gitu. Cuman ya saya ingin ada salah satu contoh, coba siapa coba yang sudah PI kemarin seperti apa? Ada tidak? Silakan coba.
Teh Dian, mangga Teh Dian. Tedian, Adik Sarah yang diresep pisan. Nyuntrungkeun ih. kawios, Enggak, maksudnya contoh langkahnya Ya, bukan waktu arahan KCGP na teh coba kumaha kamari. arahan ke CGP. Pas PI kan ya? Pas Mohon. udah PI-nya. Ya, Sebelum PI juga dia sudah Eh, beberapa kali mohon. share yang fokus PI 2 ini nanti kita akan didiskusi tentang visi dan prakasa perubahan itu dari awal dari sebelumnya. Terus di yang contoh mungkin yang bagus itu yang di 262 Panyilekan karena tadi di sana itu ada 2 GP, ada 4 CGP angkatan 8 dan 9 dan ada 2 CGP angkatan 10 yang kemarin lagi tes micro teaching. Jadi itu luar biasa, vibe-nya memang sangat positif. Meskipun si CGP-nya sebetulnya sangat pemalu dan jarang aktif, tapi dibantu ketika diskusi itu memang terbantu dengan diskusi yang hidup dari rekan-rekannya. Jadi pas dari sebelum masuk ke sesi diskusi itu kita sudah ketemuan, itu curhatnya hampir 1 jam. Deg-degan teh naon teh terus abdi teh engke naonannya. Terus dijelaskan dari awal ini berarti ini sebetulnya proses metamorfosis dari CGP melihat kemampuan untuk menganalisis aset sekolah kemudian dihubungkan dengan prakarsa perubahan di awalnya udah gitu terus nanti Tedian, kumaha ya terus tegap. Coba ke Bu Ipa, kumaha Bu Ipa? Abdi Kang, mohon izin share screen panginten. Mangga sok tenan. Terus aya Pak dan Ibu. Ya. Kang Teteh, ya. Iya, Jadi lanjut. ini salah satu contoh dari dari presentasi yang dilakukan oleh CGP saya. Pertama, ini CGP-nya dari sekolahnya itu ada di SMP 2, kebetulan ada tiga CGP di sana dalam angkatan ini. Ada CGP-nya Teh Sarah, kemudian ada CGP-nya Ibu Eis. Nah, jadi kebetulan yang pertama memang yang CGP-nya IPA ditumbalkeun cenah gitunya Kang ya. Nah, jadi di sini tuh pertama memang seminggu sebelumnya, makanya bahasa itu kan IPA pernah ya di grup PP itu nanya-nanya gitu. Nah, itu jadi IPA selalu sampaikan di grup yang ada CGP-nya apa saja yang harus dipersiapkan ketika PI 2 ini gitu. Makanya tertulis gitu untuk CGP-nya. Nah, kemudian setelah dikirimkan itu kemudian CGP-nya membuat seperti ini. Kemudian oleh IPA dikoreksi, ini salah satu contohnya. Ini pembuatannya terkait dengan prakasa perubahan ini pertama adalah kalimat rumpangnya disampaikan oleh CGP-nya, kemudian dari kalimat rumpang tersebut ini memang ditampilkan visinya dari visi dari sekolahnya, tapi tidak untuk dirubah, tapi untuk diperlihatkan saja ini seperti apa visinya. Nah, kebetulan tadi dihadirinya itu udah cukup lengkap, jadi stakeholder-nya hadir semua, ada kepala sekolahnya, ada wakaseknya yang kebetulan adalah PP juga, kemudian ada CGP dan ada guru yang memang belum mengikuti kegiatan guru penggerak gitu. Nah, kemudian di sini karena memang mungkin sudah sekolah penggerak gitu ya, jadi memang diskusinya tidak terlalu alot, memang sudah oh iya ya sudah sesuai, mungkin ada beberapa kata yang tidak termasuk ke dalam kalimat rumpangnya, tapi nanti akan diagendakan untuk didiskusikan dengan ini pengawasnya dari sekolah tersebut gitu. Nah, kemudian dilanjutkan di sini membuat juga kesimpulannya dan langsung di sini tuh visi sekolahnya ini sudah jadi. Nah, ini tadi sempat dibahas juga, ini kan ada kenapa ini logonya seperti ini gitu kan ya, ini tuh apa Padinan Kapas atau apa gitu. Nah, itu sudah bisa disampaikan juga oleh CGP yang bersangkutan. Kemudian prakasa perubahan dari yang dibuat oleh CGP-nya sendiri itu disampaikan dengan konsep bagjanya itu di bawah gitu. Jadi konsep bagjanya ini disampaikan dari hasil analisis atap, kemudian bagjanya disampaikan oleh CGP-nya gitu. Mungkin kalau yang IVA gitu.
proses tahapan ketika presentasinya. Tapi memang sebelumnya ada komunikasi dulu untuk koordinasi gitu nanti terkait dengan yang sebelum-sebelumnya, misalkan komunitas praktisi, kemudian terkait dengan pemahamannya yang di modul 1.1, 1.2 itu apakah masih ingat atau gimana? Nah itu dibahas di awal sih kalau Iva, karena tadi memang waktunya juga yang berbentrokan dengan waktu rukol gitu. Jadi maksudnya mau bentrok, jadi alhamdulillahnya sudah bisa ya Pak, dikomunikasikan. punten Ya, konsep prakarsa perubahan bagja tadi tampilkan tadi di terakhir. siap. Ya, Di atas tanya coba. Nah itu ya, ya. tanya. Meningkatkan kemampuan kreativitas inovatif dalam mengajar untuk membentuk murid yang cakap dan berprestasi. Ya konsep Bagjana ya. Mohon. Konsep prakarsa perubahannya. Ya. Setelah muncul ini, dilihat di rapat pendidikannya tidak, apakah sesuai dengan apa yang harus dilakukan dalam upaya prakarsa perubahan ini menjadi manfaat di sekolah. Mohon. Maksudnya saat muncul prakarsa perubahan ini sandingan dengan rapat pendidikan yang di SMP 2 seperti apa, yang turun yang mana. Kalau misalkan yang turun itu literasi, berarti di sana meningkatkan kemampuan literasi siswa. Di sana yang menjadi arahan prakarsa perubahan yang dilaksanakan oleh CGP. Jadi bukan hanya meningkatkan, kalau meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovatif itu masih seperti apa, contohnya belum bisa dilihat di dalam satu konteks yang kita baca ini kan ya. Nah dari sini CGP menganalisis langsung ke rapat pendidikan. Kalau pendidikan yang harus diangkat itu yang mana? Jadikanlah satu prakarsa perubahan untuk di konsep Bagja CGP-nya. Maksudnya ke arah sana Taifa. Ya. Nah, kalau misalkan masuk sudah bisa dimasuk, sudah terlihat rapat pendidikan seperti apa literasi, numerasi atau karakter yang harus dikuatkan, dimasukkan di sana. Maksudnya gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi konsep Bagja dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh CGP ini berangkat dari visi sekolah, kemudian dilihat apa yang bisa dirubah dan ditingkatkan melalui perencanaan berbasis data pada rapat pendidikan. Nanti ini akan sejalur dengan apa yang dikembangkan dan diprogramkan oleh sekolah di SMP 2. Maksudnya ke sana. Itu mungkin Pak. Tapi kalau Pak Adam boleh ya. menambahkan tadi itu kan di yang sekolah ini visi sekolahnya itu kan menggambarkan di mana di sini ada berakhlak mulia gitu ya. Nah sebetulnya kepala sekolahnya itu menginginkannya itu sebenarnya ini adalah semuanya adalah karakter gitu. Yang dibahasnya adalah tentang karakter gitu kan ya. Nah kebetulannya memang CGP IVA ini adalah guru agama, guru PAI. Nah kemudian tadi juga memang sempat dibahas kalau IPA sih memberikan gambarannya ini betul apa salah gitu kan ya. Nah kan ini memang mungkin berkaitannya dengan profil pelajar Pancasila itu ya Kang ya, yang kemampuan kreativitas dan inovatif gitu. Nah sebetulnya kalau secara audionya memang disampaikan oleh CGP-nya maksud kreativitas dan inovatifnya ini lebih spesifik aja kalau menurut IVA kan gitu ya, di pelajaran PAI-nya seperti apa yang disampaikan oleh CGP tersebut gitu kan ya Kang ya. Baru nanti kalau misalkan ini hanya kreatif dan inovatif berarti kan ini global banget gitu ya, terlalu global gitu. Jadi kayak kesannya untuk sekolah. Jadi sebaiknya dikaitkan dengan mapel yang diampunya oleh CGP tersebut. Itu udah betul belum Kang kalau seperti itu? Jadi di sini calon guru penggerak ini terlepas dari mapel dan apa yang mata pelajaran yang diampunya di masing-masing sekolah. Secara eksplisit, visi guru penggerak ini terlihat dari apa yang akan dilakukan guru penggerak yang ada di SMP 2 untuk melakukan perubahan. Kan perubahan itu menjadi lebih baik kan.
itu Taifa ya. Ya. Perubahan ini kita lakukan untuk merubah sesuatu yang kurang menjadi sempurna, yang tidak baik menjadi baik gitu kan. Kenapa kita lihat di rapat pendidikan agar si guru penggerak ini bisa menganalisis apa yang kurang di sekolahnya. Bukan hanya angan-angan dari guru penggerak ingin meningkatkan kreativitas yang lebih baik, bukan hanya itu, tapi lebih spesifik lagi sudah ada apa yang harus dilakukan untuk peningkatan sekolahnya di rapat pendidikan. Nanti bisa diperbaiki di rencana tindak lanjut, di tindak lanjut yang di CGP Taifa. Coba kita sambil lihat rapat pendidikannya sesuai tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Seperti itu Taifa. Siap kan. Saya tidak pakai. Atau saya bisa mencontohkan Taifa. Iya. Kalau misalkan di siapa coba yang Tenuni ada tidak? Siap, Pak Adam. Bisa Aku boleh buka masuk? laptop. Bisa laptop buka, bisa. Aku boleh masuk sebentar? Oke, boleh Mbak Sarah, silakan. Aku boleh masuk sebentar ya, menambahkan Pak Adam. Boleh, Jadi boleh. contoh deh tadi CGP saya menyampaikan visi sekolahnya itu terwujudnya peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, bla 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 bla. Ada empat poin yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian dari sana dia pada saat kemarin tugas 1.3 itu buka rapat pendidikan gitu kan, saya bilang ternyata yang turun adalah nilai mandiri dan nilai bernalar kritis. Mandiri dan nalar kritisnya yang turun, sehingga visi diri CGP-nya di sana terwujudnya peserta didik yang mandiri dan bernalar kritis gitu ya. Visinya seperti itu. Kemudian prakarsa perubahannya ditambahkan mewujudkan peserta didik yang mandiri melalui kegiatan P5 misalnya seperti itu, diturunkanlah di kanvas Bagja gitu ya. Jadi sebetulnya itu simpel, lihat visi sekolah, lihat rapot pendidikan yang turunnya yang mana, lihat lagi dari visi sekolah itu yang turunnya yang mana, maka itu yang menjadi titik poin untuk visi diri CGP. Dari sana turunkan mana yang mau kita fokuskan menjadi prakarsa perubahan. Dari 2 poin tadi, prakarsa perubahan yang dipilih mandiri. Jadi saya akan fokus ke nilai mandiri siswanya saja. Melalui kegiatannya ABCD, banyak kegiatannya, bisa beberapa prakarsa perubahan atau bisa menjadi beberapa program. Mungkin itu sih contoh yang tadi CGP saya beberapa ya yang sudah tampil tiga orang guru memang seperti itu. Ya itu bisa Bu Sarah itu bisa. Tapi kalau misalkan mereka terlalu berat memikirkan sekolah, kita breakdown ke kelas. Permasalahan yang ada di sekolah adalah miniaturnya di kelas. Jadi rapat pendidikan yang sudah ada nilainya turun atau naik, mereka bisa lihat di kelas mereka gitu kan. Jadi bisa dilakukan, kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan, misalkan menguatkan karakter yang dilakukan oleh CGP ke siswanya, kita coba di kelas gitu. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang si CGP terlalu berat untuk memikirkan dengan hal sekolah yang memang anggapannya besar gitu kan. Tapi bisa mereka kalau misalkan kita lebih bisa, biar mereka bisa lebih mudah turunkan ke di kelas mereka gitu, seperti apa gitu. Apa yang ingin dilakukan oleh mereka dalam proses pembelajaran di kelas mereka. Itu sama persis dengan rapat pendidikannya. Rapat pendidikan sekolah itu adalah nilai dari kelas-kelas yang ada di sekolah itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon diberikan arahan kalau misalkan mereka sudah bisa memahami dan menganalisis rapat pendidikan dan bisa membuat menjadikan satu program untuk meningkatkan dan merubah nilai dari rapat pendidikan, mereka itu sudah bisa diterima oleh kepala sekolah masing-masing. Dan Bapak Ibu kalau misalkan
emang di Kota Bandung hanya kita yang menerapkan pola seperti ini. Kenapa? Karena kami ingin guru penggerak ke depan sudah tidak harus mempelajari tentang perencanaan berbasis data. Dan terus terang kalau misalnya kita harus mempelajari perencanaan berbasis data itu pada rapat pendidikan lumayan banyak, lumayan lama, dan eksplorasinya lumayan lama. Tapi kalau misalkan kita sudah belajar dari sekarang, mereka saat nanti ada waktu dan rezekinya saat pengangkatan kepala sekolah, mereka sudah terbiasa untuk menganalisis rapat pendidikan di sekolah mereka masing-masing. Seperti itu untuk kegunaannya kepada Ibu ya. Bu Nuni ada tanggapan atau ya pengalaman yang tadi seperti apa? Siap Pak Adam. Hari ini saya membersamai CGP dari SMK Negeri 7 dan CGP tersebut sudah melaksanakan sesuai rancangan ide prakarsa perubahannya berbasis data melalui rapor pendidikan. Jadi tadi sempat sharing yang mana waktu pertama ternyata CGP itu merujuk pada rapor pendidikan tahun 2022 yang alternatifnya literasi menurun. Namun ketika ada mendapatkan lagi rapor pendidikan terbaru yang 2023, literasi meningkat, namun ada salah satu dari jadi literasi itu ada yang menurun. Maka bidikan dari CGP itu dalam merancang ide prakarsa perubahannya adalah dari yang poin yang menurun di literasi itu, Adam. Terus kemudian ketika dia memaparkan ide prakarsa perubahannya yang dia susun, mendapatkan apresiasi ya, dan memang betul gitu, dan analisis juga untuk kegiatan yang sebetulnya sudah ada ternyata tidak berjalan karena ada sesuatu hal ya, seperti itu Pak Adam, diapresiasi. Siap, terima kasih, sudah sesuai berarti itu. Jadi intinya kita mengajak para calon guru penggerak mempelajari hal yang mereka tidak biasa pelajari. Saat CGP meminta rapat pendidikan kepada kepala sekolah pasti bingung sebetulnya buat apa dan untuk apa gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah dikemukakan apa maksud dan tujuan untuk program pengembangan sekolah ke depan yang diawali pada prakarsa perubahan ini akan menjadi poin penting untuk mereka saat menjalankan pengembangan sekolah di sekolah masing-masing setelah Loka 7 itu Bapak dan Ibu. Ini panjang memang, tapi intinya kita ingin mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu harus berbasis data. Jadi bukan hanya bertanya kepada teman-teman komunitas praktisi mereka apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita rubah di sekolah, tidak berbasis seperti itu. Harus memakai perencanaan berbasis data, salah satunya di rapat pendidikan. Dan itu hanya satu-satunya cara meyakinkan kepala sekolah bahwa visi pribadi mereka itu akan diterima untuk setiap warga sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada tanggapan, kalau misalkan ada yang kurang memahami, silakan. Dan izin yang terakhir ini Pak Adam, terkait dengan tadi yang disampaikan adanya keterkaitan antara pelaksanaan PI 2 dengan Loka 7 penarahan ini, karena nanti kan ada panen hasil belajar ini, jadi memang masih banyak ada yang tanya ke saya gitu kan. Ayo siap. Jadi gini, setiap Loka kita refleksi ya. Refleksi itu refleksi Loka itu adalah refleksi kegiatan PI dan Loka Karya. Nah, kalau misalkan kita ingin melaksanakan kegiatan untuk membahas pendampingan individu ke depan, kita buat di luar waktu setelah Loka. Dan biasanya itu terjadi kalau di angkatan 7 kita biasanya per kelas kita bertemu apa yang harus dikerjakan ke depan. Kalau misalnya di angkatan 9 mau seluruhnya berkumpul, ayo lebih bagus gitu kan. Silakan aja. Itu lebih bagus karena kalau misalnya kita tidak ada persiapan untuk pendampingan selanjutnya, nanti takutnya miskonsepsi yang ada di lapangan makin lebih
besar seperti itu. Bukan begitu maksudnya Pak Adam, maksudnya Nuni. Si ini visi diri dan prakarsa perubahan yang sudah disusun oleh CGP saat ini itu kan yang akan ditampilkan di Loka 7 nanti si programnya, aksi nyatanya itu akan ditampilkan pada panen hasil belajar, begitu kan? Iya, betul. Betul ya. Ya, jadi itu keterkaitan bahwa ini adalah menentukan gitu. Nanti Loka 7 dia mau nampilin apa gitu ya. Dasarnya adalah ini visi dan prakarsa perubahan pada belajar. Dari PI 2, PI 3, PI 4 dan PI 5. PI 5 itu nanti dibahas pasti tentang program aksi nyata yang akan dilaksanakan di PI 5. Tapi perjalanan dari PI 2, PI 3 itu penting karena akan membentuk mindset mereka untuk melakukan hal yang memang akan bermanfaat di sekolah masing-masing. Itu mungkin. Oke, sih. Clear ya semua? Terima kasih. Oh iya. Pak Weng puntennya Pak Weng tadi hadir di BBGP. Pak Weng tidur nih. Pak Weng hadir di BBGP tadi. Ya, puntennya Pak Weng ku abdi dimasukkan di komunitas belajar soalnya abdi emangnya mau ke Pak Weng hungkul tadi teh. Pohon laras Pak, dari BBGP Mohon ku abdi dilebet bilih rewas ku abdi dilebetkeun Pak. Janten bilih pertanyaan. Kak Abi saya emot ka Pak Weng hungkul. Ibu salah mah tos biasa sareng Pak Adam. tos sohiban Bu. Kalau Pak Haji unggul emutna Kak Abdi teh emut teh dilebatkeun. Iya. Ya. Bapak Ibu kalau misalkan memang ada hal yang harus kita kita dalami, kita laksanakan di luring lah gitu kan. Maksudnya ya kita makin sering bertemu, makin sering diskusi makin lebih baik, itu aja lah. Itu mungkin Bu Sarah. Baik, hatur nuhun Pak Adam, terima kasih penguatannya. Bentar Bu Sarah. Takut ada teman-teman yang ada teman-teman yang PP di sini ya, punya teman di Garut, di kabupaten kota lain tidak sama dengan arahan Kota Bandung. Ya, kembali karena kita ingin menjadikan CGP ini CGP yang punya dasar pemikiran dan mindset yang berbeda dari CGP yang lain. Itu mungkin bisa dipahami Bapak Ibu dan ya. Siap. Baik, jadi Bapak Ibu jangan membandingkan dengan kabupaten kota lain. Nah, di Bandung hungkul nu riweuh teh gitu ya. Dan di kabupaten kota lain mah bebas. Tidak seperti itu. Kita tujuannya sekali lagi karena bukan wacana nih GP jadi kepala sekolah dan jadi pengawasnya sanes wacana gitu ya. Teh Sali dan lain-lain nih sebentar lagi kan akan dilantik juga gitu ya kabarnya. Nah, jadi kita mempersiapkan para CGP kita ini ke depan akan menjadi seorang pemimpin, tidak hanya pemimpin pembelajaran di kelas, tapi yang akan memimpin sekolah gitu ya, supaya dia ready, siap berlari gitu ya. Tapi raku atuh PBD mah terbiasa menganalisis gitu ya, maka kita dari sekarang kita siapkan mereka supaya mereka nanti menjadi GP yang handal, yang siap gitu ya, menjadi siapapun itu nanti yang penting bermanfaat untuk orang sekitar. Terima kasih Pak Adam penguatannya. Teman-teman, saya rasa sudah cukup, sudah 22.30 di jam saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya doakan teman-teman tetap sehat, tetap semangat untuk membersamai CGP kita sampai dengan nanti dinyatakan lulus menjadi guru penggerak dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.